Kelompok 10 present. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan suatu amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran, Islam setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis. Yusuf Qaradawi 1997 mengatakan, tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud manusia di sini ialah semua golongan manusia, baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Halo, nama saya Syahnia Mela Miranda, NPM 202001111. Hai, nama saya Muhammad Gufar Fatoni, NPM 202001112. Halo, perkenalkan nama saya Febrianti Utami, NPM 202001131. Hai, nama saya Ilham Tri Febrianto, NPM 202001110. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami di sini mau nyapain sedikit nih materi tentang apa sih akhlak itu. Stay tune ya. Bye bye, enjoy. Akhlak itu ada banyak pengertian dari para ahli dalam Islam. Berikut salah satu pengertian menurut Abu Hamid Al-Ghazali. Akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Akhlak berasal dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Menurut istilahnya, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Oke, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu macam-macam akhlak apa aja sih? Akhlak terpuji atau al-akhlakul mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Berikut ini adalah contoh akhlak terpuji. 1. Berbakti kepada kedua orang tua. 2. Menghormati tetangga dan tamu. 3. Berusaha menimbulkan rasa kasih sayang serta menarik simpati orang lain. 4. Memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang-orang yang berhak menerimanya. 5. Membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang mampu.
akhlak tercela atau akhlakul mazmumah, yaitu perbuatan buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Berikut adalah contoh-contoh akhlak tercela. 1. Berdusta. 2. Mengumpat. 3. Mengadu domba. 4. Iri hati atau dengki. 5. Congkak. Mari kita lanjutkan presentasi kita. Oke, sekarang mari kita bahas akhlak dalam bidang ekonomi. Akhlak dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam adalah suatu sistem atau konsep ekonomi akhlakiyah yang tujuan utamanya mencapai kesejahteraan untuk seluruh umat manusia. Berdasarkan kepedulian Islam terhadap penerapan akhlak mulia ditujukan dengan diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi yang kemudian menjadi suri tauladan seluruh umat manusia. Konsep akhlak tersebut ditujukan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam setiap aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bidang ekonomi. Setiap dalam kegiatan jual beli dan utang piutang juga saling membutuhkan antar sesama. Akhlak berekonomi dalam Islam dimanifestasikan dengan cara memastikan tercapainya keadilan sosial dengan melarang riba dalam setiap bentuknya, mencapai zakat. Sekarang mari kita mengenal akad perbankan syariah. Yang pertama adalah mudharabah, adalah bentuk kerjasama antar dua atau lebih pihak di mana pemilik modal sahibul amal mempercayai sejumlah modal kepada pengolah mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengolah. Yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah itu sendiri adalah bentuk pembiayaan dengan sekma bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Dalam selanjutnya, bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha suatu nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Dalam segmen pembiayaan ini, nasabah wajib menyerahkan laporan usaha, realisasi sales atau pendapatan kepada bank untuk menentukan bagi hasil atau usaha. Yang terakhir adalah sukuk, adalah surat berharga yang mempresentasikan kepemilikan aset oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasis syariah. Sukuk bisa diterbitkan oleh negara, perusahaan BUMN maupun swasta. Itu sebabnya sukuk sering disebut sebagai obligasi syariah. Ekonomi dalam konsumsi, suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung, Yusuf Qaradawi mendefinisikan konsumsi adalah salah satu kegiatan utama dalam ekonomi. Konsumsi di dalam Islam tidak bisa lepas dari etika umum tentang norma dan akhlak. Dalam ekonomi, pandangan Islam dalam konsumsi. Setiap hari selama hidup, manusia selalu melakukan kegiatan makan dan minum. Karena dengan makan dan minum akan memberikan tenaga dan kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Mengkonsumsi makanan dan minuman sesungguhnya bukan hanya persoalan memindahkan makanan dari piring ke dalam perut. Makan dan minum apabila dilakukan dengan benar juga merupakan ibadah, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk menjaga kesehatan dengan baik. Juga dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan atau kehalalan suatu yang akan dikonsumsinya. Akhlak dalam bisnis. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki ketiga penggunaan, tergantung skopnya. Penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha. Secara historis, kata bisnis dalam bahasa Inggris business dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat dalam artian sibuk
mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan dan penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan kehidupannya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan. Hai, gimana presentasi dari kelompok kami? Semoga materi presentasi dari kelompok kami bermanfaat bagi kita semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.